Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hilal Sartoyo dengan NPM 22.261. Putusan nomor 155/PID-B/2024/PN Bandung. Identity of the defendant. Full name Chandra Anjasani alias Moses. Place to birth Bandung, Januari 1991. Age date for birth 33 Januari 1991. Gender male. Address Dusun Babakan nomor 63 RT 001 RW 006 Parigi Village, Parigi. Subdistrict Pangandaran Regency. Religion is Islam. Occupation privilege employed. Chronology. That the defendant Chandra Anjasani alias Moses bin Tony Anjal Farogas on Tuesday, December 21, 2023 at approximately jam 2 Western Indonesia Time WIB or at some point in December 2023 at Cafe Red District, Jalan Braga, Braga Village, Sumur Bandung, Subdistrict Bandung City, West Java. At the aforementioned time and place in Italy, witness Agus Jenal alias Doblang while on guard at the front of DJ Cafe Red District read even information from a fellow colleague. Witness Muhammad Saiful Jamil alias Jarod that three was a visitor in a severely intoxicated state for need monitoring. Witness Agus Jenal alias Doblang immediately began monitoring and took out his observation. He noted that the visitor, later identified as Chandra Anjasani alias Moses bin Tony Anjal Farogas, terdakwa. The defendant was still calm and not disturbing other visitors. A short while later, witness Muhammad Saiful Jamil alias Jarod approached witness Agus Jenal alias Doblang, informing him that a commotion had occurred by the defendant. Witness Agus Jenal alias Doblang immediately approached the defendant to stop the commotion. Considering that to prove the indictment, the public prosecutor has presented the following witness. Witness Agus Jenal alias Doblang, under oath, essentially stated as follows. The witness explained that the criminal act of assault occurred on Thursday, December 20 at approximately at 2 a.m. in front of Red District, Jalan Braga, Braga Village, Sumur Bandung, Subdistrict Bandung City. The witness explained that the victim of the criminal act of assault on that and time was himself. The witness explained that the perpetrator of the criminal act of assault on the date and time against him was Mr. Chandra alias Mores. The witness explained that the assault was carried out by only one person. The witness explained that the perpetrator. The witness explained that his relationship with the perpetrator was merely one of friendship. The witness explained that they had known the perpetrator, Mr. Chandra alias Mores, for 1 year.
Pertimbangan hakim menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Melakukan penganiayaan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. AD 1. Barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud di sini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana, dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menimbang bahwa mengenai unsur subjektif dan objektif, kami mengutip penjelasan dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya. Sianturi menyatakan bahwa subjek tindak pidana adalah manusia. Hal ini disimpulkan dari 1. Perumusan delik yang selalu menentukan subjek dengan istilah barang siapa, warga negara Indonesia, nahkoda, pegawai negeri. 2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan persyaratan kewajiban. 3. Ketentuan mengenai pidana denda yang hanya manusia yang mengerti akan nilai uang. Menimbang bahwa mengenai unsur subjektif, S.R. Sianturi dalam buku yang sama 2002 halaman 211 menyatakan bahwa unsur subjektif ditafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan. Artinya tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat yang dimana ketentuan pidana berlaku sebelum daluarsa dan merupakan tindakan tercela. Jadi didasarkan pada penjelasan tersebut di atas, yang dimaksud unsur subjektif adalah manusia atau terdakwa atau penindak, sedangkan unsur objektif yang dimaksud adalah unsur objektif diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa yang dalam tindak pidana ini adalah terdakwa yang membenarkan identitas dalam surat dakwaan selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh dalam persidangan. Diperoleh fakta bahwa terdapat tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah perbuatan terdakwa Chandra Anjani alias Moses bin Tony Anjal Farogas almarhum dengan segala identitasnya, di mana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembesar atas perbuatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di depan hukum. AD 2. Melakukan penganiayaan. Berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa Chandra Anjani alias Moses bin Tony Anjal Farogas almarhum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 2 WIB atau pada sewaktu-waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 bertempat di Cafe Red District Jalan Braga, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Jenal alias Doblang. Menimbang bahwa oleh karenanya semua unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menimbang dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penanganan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tidak dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 bilah golok gagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Chandra Anjasani alias Moses bin Tony Anjal Farogas almarhum terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana lebih dulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
3. Menetapkan masa penanganan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 bilah golok gagang kayu dirampas untuk dimusnahkan. 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah 2 juta rupiah. Demikianlah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami Purnawan Narsongko SH sebagai Hakim Ketua, Andri Suprapto SH, Syarif SH, MH masing-masing memiliki hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Budi Permana SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung serta dihadiri oleh Darwis Burhansyah SHMH penuntut umum dan terdakwa menghadapi sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.